Eh, Berikut saya mau memperkenalkan aplikasi EMCU RSIA Pasutri Bogor. Nah, di mana aplikasi ini hanya cukup mengakses melalui link ini ya. Nanti ini digunakan oleh pihak instansi yang bekerja sama dengan RSIA Pasutri. Nah, eh, nanti untuk mendapatkan username dan password ini dibuatkan oleh pihak rumah sakit. Nah, ini saya contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini dibuatkan oleh rumah sakit. Ini username-nya, ini passwordnya. Nah, ini ada pada menu instansi dan perusahaan pasien. Nah, bisa dicari di menu. Misal saya ini close dulu ya. Dicari di menu. Ini kalau ini tampilannya seperti ini. Nah, ini menu. Saya cari di sini instansi, diketik instansi atau perusahaan. Ini diklik. Nah, ini dipilih. Pilih, masukkan usernya. Ini saya copy aja. Terus ini juga passwordnya saya copy saja. Yes. Ini 900 9 sudah selesai masukkan kode keamanannya. Ini login. Nah, ini sudah masuk ke halaman MCU nya perusahaan. Jadi sudah masuk ke halaman ini. Nanti dari pihak perusahaan ini ada dashboard ya, data-datanya. Lalu ini data karyawan yang terdaftar yang sudah pernah di MCU. Terus ini untuk pengajuan pasien baru. Nah, ini untuk pasien baru nanti jika datanya belum ada, ini diinput di sini semua. Nah, setelah masuk nanti bisa dicek di sini data pengajuannya di sini ada. Nah, terus ini ada booking MCU. Jadi nanti pihak perusahaan atau instansi yang melakukan booking sendiri ya. Booking. Nah, ini saya coba contohnya ini di tanggal 13. Ya harusnya kalau booking H-1 ya. Nah, ini data booking masih kosong. Ini tanggal 13 saya coba. Ini saya simpan booking. Nah, ini hilang yang sudah tadi dimasukkan. Dia akan masuk ke dalam data booking sini. Nanti cukup dari pihak instansi, cukup langkahnya hanya sampai di situ dulu. Kemudian di sini di pihak rumah sakit nanti melakukan validasi atau melakukan verifikasi bahwa untuk pasien MCU itu. Nah, ini di mana? Nah, ini di menu. Nah, di dalam menu ini ada booking MCU perusahaan. Nah, di sini, nah ini pilih instansinya. Terus ini jenis bayarnya. Jenis bayarnya misalkan dengan umum. Kita cari. Nah, ini ada datanya ya. Ini ada datanya. Nah, diklik, simpan. Oke. Keluar. Ini coba kita lihat di sini. Nah, ini akan masuk di sini. Nah, setelah masuk di sini, lakukan validasi. Oh ya, ini benar, ini akan MCU. Jadi ini untuk jika ada gagal ya nanti, atau misalkan batal MCU, nanti tinggal dihapus aja di sini. Nah, ini sudah booking. Nah, ketika diklik kita simpan, oh dokter MCU-nya kosong. Nah, ini dokternya ke mana, untuk MCU apa? Nanti misalkan MCU apa ya? Ini banyak SPOG ya. Oke, saya coba SPOG aja ya. Nah, untuk SPOG misalkan ini untuk SPOG, terus unitnya kemana? Masuknya ke MCU. Nah, setelah di sini ini disimpan. Nah, ini menghilang ya di sini ya daftar bookingnya. Ini akan otomatis masuk ke registrasi nanti. Nah, ini langsung masuk ke registrasi. Jadi di bagian registrasi nggak usah input lagi. Nah, ini masih kanal. Lalu dari dokter melakukan pemeriksaan MCU. Misalkan di sini di input rekam medis
medisnya misalkan gitu ya. Di sini nah ini misalkan ada tindakan lab PK gitu ya. Nah, lab PK misalnya contohnya ini atau darah lengkap. Nah, ini saya contoh aja ya. Ini saya isi misalnya normal gitu ya. Ini juga ini normal. Normal misalnya di sini saya isi 20 gitu. Nah, ini isi 40. Oke, pilih. Nah, ini seperti biasa ya, lab nanti bagian lab mengisi ini. Disimpan. Oh maaf, petugasnya belum diisi, petugasnya misalkan ini petugasnya. Kita simpan. Yes. Oke, proses simpan selesai. Lalu misal ada lagi pemeriksaan radiologi misalkan gitu. Nah, di sini tindakan pemeriksaan radiologi. Radiologi nanti misal ada pemeriksaan radiologinya di sini nanti misalkan radiologi USG. Ini saya contoh di sini kita cari USG satu dimensi ini enggak ada ya. Ini aja ya contoh ya. Ini karena contoh aja. Di sini coba cari template aja kalau ada templatenya. Pemeriksaan. Nah, ini misalkan USG gitu. Pemeriksaan USG, terus ini kalau sudah simpan. Maaf, petugasnya kosong lagi. Nah, ini simpan. Nah, misalkan ingin memasukkan gambar USG-nya. Nah, ini bisa foto USG-nya kita masukkan di sini. Nah, ini saya coba ambil. Nanti pilih filenya. Filenya misalkan ini ya, foto ini. Simpan. Nah, ini sudah selesai disimpan. Kita refresh. Nah, ini muncul di sini foto USG-nya. Ya, sudah selesai. Nanti dari pihak rumah sakit, jika memang sudah selesai melakukan pemeriksaan atau dokter ingin menginput dari sisi rekam medisnya, swab ya. Ini salah. Nah, ini dari swabnya. Nah, ini tinggal diisi di sini. Misalkan diisi di sini di swabnya oleh dokter tadi siapa ya? Saya lupa dokternya. Contoh aja deh. Dokter apa? Strip. Nah, ini contoh aja, ini simpan. Nah, sudah tersimpan. Nah, ini pasien sudah diperiksa ya sama dokter juga. Lalu nanti di menu MCU, kembali lagi ke menu MCU. Nah, ini cari datanya. Coba di refresh. Nah, ini datanya ada ya. Nah, ini bisa difilter berdasarkan unit, berdasarkan dokter atau registrasinya. Ini data sudah ada. Nah, jika sudah diperiksa, maaf ada background. Dan jika sudah diperiksa selesai, ini kan statusnya belum selesai ya, masih menunggu hasil. Nah, di sisi apa namanya? Di sisi ini masih belum ada hasil, jadi masih bisa dihapus sebetulnya. Nah, ini dari si MCU nya kita lakukan
verifikasi bahwa pasien tersebut sudah selesai. Ini dipilih selesai. Nah, statusnya berubah menjadi selesai. Nah, nanti bisa dilihat di sini di riwayat MCU-nya. Nah, ini masih belum keluar ya. Coba saya refresh dulu. Oh, ini tanggalnya tanggal 13 ya. Nah, ini data booking. Nah, di sini ini kan tadi yang saya uji coba tadi ya. Ini yang sudah selesai, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bisa diklik dilihat di sini dari sisi perusahaan. Nah, maaf, ini masih ada kesalahan karena tadi uh, data booking tanggal 13. MCU-nya belum ada. Oh, karena double ya hari ini ya, ada pemeriksaan double. Ya, jadi seperti itu. Nah, misalkan dari sisi pasien nanti ingin melihat hasilnya, kita lihat contoh dari sisi pasien. Nah, ini dari sisi pasien, ini harus dibuatkan dulu username dan passwordnya. Ini saya cari MCU. Nah, ini ya pasien MCU, nomor rekam medisnya ini. Kita buatkan passwordnya. Ini buat password misal tes MCU 25. Ini udah oke. Coba kita login. Dengan passwordnya tadi tes MCU 25. Ini 076114. Nah, ini pasien sudah login ya. Nah, ini sudah ada datanya nih. Ya, di sini. Nah, dari halaman pasien ini sebetulnya pasien ada beberapa menu ya. Jadi ini sebetulnya bukan hanya untuk pasien MCU, tapi untuk pasien lain juga. Nah, ini bisa mengambil antrian di sini. Itu. Terus di sini juga ada jadwal dokternya per tanggal hari ini, jadwal poli ya. Lalu coba kita lihat sudah pernah melakukan booking. Nah, ini Pak untuk booking kemana? Nah, ini kita lihat riwayat MCU. Nah, ini ada riwayat MCU-nya. Masuk di sini, kita lihat. Oh, ini masih ada perlu saya tambahkan ya untuk beberapa tabel. Dan mungkin di situ pengenalan aplikasinya. Nah, di sini yang aplikasi e-pasien ini bisa digunakan untuk booking registrasi, bisa juga bisa melihat riwayat kunjungannya di sini, bisa melihat resumenya, ya. Terus bisa melihat billing jika udah ada billing. Terus juga bisa melihat hasil MCU. Di sini ada hasil pemeriksaan, lab PK, ya, lihat hasilnya. Nah, ini tadi yang dicoba input oleh saya, lab PK. Misalkan juga di sini ada hasil pemeriksaan tadi radiologi ya, radiologi, lihat hasilnya. Nah, ini gambarnya nanti ini belum muncul ya, nanti otomatis gambarnya akan muncul di sini. Itu lalu juga ada persetujuan. Nah, ini persetujuan ya, ada persetujuan umum jika sudah punya, jadi nggak usah harus. Nah, ini data persetujuan ketika pasien melakukan secara digital. Di sini datanya ada. Terus juga ada fasilitas dan tarif di sini. Tarif di ini berapa, melihat status kamarnya terisi atau kosong, radiologi tarifnya berapa di sini, laboratorium, operasi, banyak informasi yang bisa kita berikan ke pasien. Poli yang tersedia di sini ada polinya, terus kerjasama asuransi, ini data-datanya, dan di sini jadwal dokternya, ketersediaan kamar, di sini data kamar, terus juga di sini pengaduan, kalau jika ada pengaduan, terus ini kartu pasiennya, gitu. Jadi ketika daftar bisa langsung
Kalau onsite bisa langsung scan. Untuk booking juga bisa melakukan booking registrasi di sini. Kita ini belum pernah ada booking gitu. Mungkin dari saya ini mungkin harus di setup lagi untuk tadi tampilan pasiennya ya, pasiennya ini bisa saya coba saya setup dulu untuk pasiennya. Oke, oke, mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.